Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala ikhwanihi nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du, para kiai, para gawagis, para asatidzah, wabil khusus di sini ada Kiai Haji Masruhin Abdul Majid, Ketua LD PWNU DKI Jakarta. Ada pengurus Tanfidiyah Gus Rifki bin Kiai Muhyiddin Ishaq. Ada Ustadz Khairul Hadi Maulana Hamdan Maulana. Ada Ustadz Nuruddin. Ada Ustadz Rafi'uddin, ada Bunyai Khadijah, dan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang diguyur oleh hujan ini kita sama-sama hadir di acara Lailatul Istima'. Mudah-mudahan kita semuanya datang ke tempat ini dengan niat ikhlas, sama-sama ingin mendapatkan keberkahan dari tawassulan kita, sama-sama ingin menimba ilmu agama. Mudah-mudahan niat ikhlas kita diberikan pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu kita sebutkan namanya di dalam salat kita, bahkan di dalam tawassul dan istighosah kita. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan keberkahannya, dan diberikan anugerah oleh Allah bisa dikumpulkan dengan beliau baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para asatidzah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena kita sedang di awal dari Lailatul Istima', maka saya ingin membahas tentang apa itu istighosah, tawassul, dalil-dalilnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kata kuncinya adalah Salafi, Wahabi, dan Talafi. Apa? Salafi, Wahabi, dan Talafi. Ya, Talafi ini istilah baru, Talafi. Jadi kalau Kiai Masruhin, beliau pelaku bid'ah. Kalau dulu kan dakwah itu bil hal, dakwah bil lisan. Sekarang beliau dakwah bil flyer. Nah, itu bid'ah itu. Jadi kalau orang-orang salafi bilang bid'ah, nggak tahu bid'ah dolalah apa bid'ah sayyi'ah. Kalau mereka nggak ada hasanah antara dolalah dan sayyi'ah. Ya. Jadi ada 3 istilah yang ingin saya jelaskan. Ada salafi, ada wahabi, dan ada talafi. Istilah salafi itu adalah diambil dari kata salaf. As-salafu adalah yang terdahulu. Ya, terdahulu. Mungkin kalau kita kan sudah bisa membedakan antara orang-orang yang wajahnya generasi kolonial dan generasi milenial kan? Kelihatan dari segi wajahnya. Kalau saya ini nggak tahu generasi apa ya. Cuma kan, ya kita ini kan ada istilah dulu di kalangan para ulama, ada salaf dan ada kholaf. Salaf itu yang terdahulu, kholaf itu yang belakangan. Kemudian dari kata salaf ini muncul istilah as-salafus shalih. Para ulama-ulama salafus shalih. Siapa mereka para ulama as-salafus shalih? Mereka itu adalah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah riwayat al-Imam Al-Bukhari, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abadku, kata Rasulullah, kemudian abad yang setelahnya, kemudian abad yang setelahnya lagi. Jadi Rasulullah di dalam hadis ini menyebutkan 3 abad. Abadku, abad Rasulullah dan para sahabatnya,
abad setelahnya berarti abad siapa? Tabi'in. Dan abad setelahnya lagi berarti abadnya tabi'in. Jadi abad sahabat, tabi'in dan tabi'in itu adalah generasi salaf. Salafi, orang yang ngikutin generasi salaf namanya salafi. Ya, jadi salafi itu nisbat. Ya, kita ini ada Ustaz Nuruddin dari mana Ustaz? Dari Sukabumi. As-Sukabumi gitu kan? As-Sukabumi. Ya, As-Sundawi. Atau kalau Kiai Khairul Hadi ini kan dari mana? Al-Bataki. Al-Maidani, ya Al-Maidani, Pak Ketua dari Al-Cilacapi, ada Al-Manduri itu kan, iya, dari Madura. Jadi salafi itu nisbat kepada mereka para ulama salaf. Artinya mereka yang mengikuti ulama salaf namanya salafi. Seperti kalau kita mengikuti madhab Syafi'i dikatakan apa? Syafi'i, ya Syafi'iyah, para pengikut apa? Madhab Syafi'i. Sama kalau kemudian kita mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari maka Asy'ari gitu kan. Nah, salafi itu adalah mereka yang mengikuti para ulama salaf dalam pemikiran, dalam juga apa? Perbuatan. Orang-orang yang seperti itu dikatakan salafi. Ya. Mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah itu dikatakan ulama as-salafus sholih. Berarti abad yang keempat, kelima, keenam sampai sekarang itu namanya kholaf. Para ulama kholaf. Cuma enggak disebutkan kata ulama kholafi, enggak ada. Ya, enggak ada. Cuma kenapa? Karena salafi itu adalah nisbat kepada mereka yang disebutkan di dalam hadis itu menjadi keutamaan bagi mereka. Secara umum, ulama-ulama yang hidup pada 3 abad pertama itu adalah ulama-ulama yang dipuji oleh Rasulullah di dalam hadisnya itu. Berarti secara umum mereka lebih mulia daripada kita. Tapi kalau dari orang per orang, ya ada ulama-ulama yang datang setelahnya, ulama-ulama khalaf yang lebih mulia daripada ulama salaf, orang per orang. Tapi kalau secara umum Rasulullah memuji mereka. Artinya dalam hal pemahaman agama mereka itu lebih baik daripada kita. Makanya sering kita mengatakan kembali kepada para ulama as-salafus sholih. Ini pengertian yang pertama yang harus kita pahami. Mereka yang hidup pada abad pertama, kedua, ketiga itu dikatakan as-salafus sholih. Kemudian ada istilah Wahabi. Wahabi itu adalah nisbat kelompok yang mengikuti siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kelompok orang jamaah yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab. Namanya apa? Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah pendiri sekte Wahabi. Pengikutnya dikatakan apa? Wahabiyah. Orangnya per orang dikatakan Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahhab ini bersepakat, ada perjanjian dengan Muhammad bin Saud untuk mendirikan satu kerajaan. Yang kemudian rajanya adalah Muhammad Saud dan anak turunnya, sedangkan dari segi ulamanya, pimpinan ulamanya itu adalah keturunan dari Muhammad bin Abdul Wahhab dan sampai sekarang. Sehingga kerajaan Saudi Arabia itu dari segi presidennya, pemimpinnya atau rajanya itu dari keturunannya Muhammad Saud, Ali Saud, keluarganya Saud. Tapi kalau dari ulamanya menurut mereka itu adalah dikatakan alus syekh, keluarganya syekh. Syekh yang dimaksud di situ siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai sekarang. Ya, Saudi itu madhabnya adalah Wahabi. Jadi paham? Ya, ada Wahabi, ada Salafi. Beda antara Salafi, beda juga dengan apa? Wahabi. Nah, yang ketiga adalah istilah baru yang ingin saya sampaikan, namanya talafi. Talafi itu dari kata talafun. Talafun itu apa? Rusak. Talafi berarti apa? Perusak. Ya, perusak. Jadi kalau kemudian orang itu merusak ajaran-ajaran yang sudah digariskan oleh Rasulullah, maka dikatakan talafi. Ya, orang merusak bangunan material kita aja dikatakan talafi, apalagi yang merusak agama kita.
lebih berat, lebih pantas untuk dikatakan apa? Talafi. Ya. Saya ingin nanti saya jelaskan kenapa harus ada istilah talafi ini. Nah, para ulama salaf itu sepakat boleh kita beristighosah dan bertawassul. Ulama salaf, ulama yang ada di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in dan tabi'it tabi'in itu sepakat bahwa boleh kita bertawassul. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan satu riwayat, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar ini di antara mujtahidnya para sahabat. Bahkan Rasulullah memberikan pengakuan, persaksian, ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar. Ketika beliau sakit semacam keselio, ya, kakinya tidak bisa digerakkan, duduk kemudian nggak bisa berdiri, ya kan, itu kan mungkin terjadi pada setiap orang, duduk nggak bisa berdiri. Langsung ada seorang sahabat mengatakan, udhkur ahabban nasi ilaika, sebutkan nama orang yang paling kamu cintai. Maka Abdullah bin Umar mengatakan apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Langsung fata'afa fil hal, langsung sembuh seketika itu, bisa berdiri. Ya. Ini kata para ulama dalil yang jelas bahwa para sahabat juga bertawassul. Tawassul itu apa sih? Tawassul itu adalah berharap adanya manfaat dan dijauhkan dari bahaya di dalam doanya dengan menyebutkan nama Nabi. Seperti tadi yang disebutkan oleh Kiai Khairul Hadi itu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya, qad daqat hilati, sudah sempit. Ya. Sudah begitu banyak urusan kami itu, ya. Maka adrikni ya Rasulullah, doakan saya wahai Rasulullah. Itu namanya tawassul. Dan sering kan kita mengatakan di dalam bacaan burdah, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah bil Mustafa, dengan kemuliaan Rasulullah al-Mustafa, balligh maqasidana, sampaikan hajat dan kemauan, keinginan kami. Ya, itu kan namanya tawassul, dan sering kita baca. Artinya para sahabat, para ulama membolehkan kita untuk bertawassul. Di dalam doa kita sebutkan nama Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh An-Naqsyabandi, gitu kan? Ya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Itu kan namanya tawassul. Dan itu dibolehkan, dilakukan oleh para sahabat. Berarti para ulama salaf membolehkan tawassul. Sehingga kita yang Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, pengikut NU, ketika kita bertawassul, maka kita mengikuti ulama salaf. Orang yang mengikuti ulama salaf dikatakan Salafi. Betul apa betul nih? Orang yang mengikuti ulama salaf dikatakan Salafi. Berarti yang sungguh mengikuti ulama salaf siapa? Kita yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah, yang kemudian sering di dalam ajaran-ajaran nahdiyah kita sering melakukan istighosah dan tawassul yang diajarkan oleh para ulama as-salafus sholih. Berarti kita salafi. Ketika kita mengatakan salafi, itu benar bahwa kita memang mengikuti para ulama salaf. Nah, yang kedua, orang-orang Wahabi yang sekarang sering beralih nama, bukan Wahabi lagi, tapi mengatakan mereka salafi, dan kemudian mereka melarang tawassul. Bukan hanya melarang,
Mereka itu mengatakan orang yang bertawassul itu apa? Musyrik. Kalau sudah musyrik, halal darahnya, boleh dibunuh. Itu di dalam nas kitab mereka. Ya. Jadi kalau kemudian di antaranya yang disebutkan oleh Muhammad Jamil Zainu. Muhammad Jamil Zainu itu dalam kitabnya Taujihad Islamiyah katanya begitu. Ya, li Salahil Fardi wal Mujtama mengatakan di antara yang memutuskan ajaran agama Islam menjadikan orang itu murtad adalah doa kepada selain Allah dengan perantara para nabi dan para wali. Berarti kalau kita istighosah katanya apa? Murtad. Jadi bukan hanya sekedar dilarang tapi dikatakan murtad. Kemudian ya, Albani juga mengatakan demikian. Di antara syirik yang besar adalah istighosah. Istighosah yang biasa kita baca katanya istighosah itu termasuk syirik besar. Dan kemudian kalau kita mengatakan Abdullah ibnu Umar membolehkan tawassul, sahabat-sahabat setelah Rasulullah meninggal dunia juga bertawassul. Mereka berani mengatakan seperti yang dikatakan Abdul Aziz bin Baz. Ya, Abdul Aziz bin Baz mengatakan ketika ditanya tentang perbuatan sahabat yang datang ke makam Rasulullah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ketika itu terjadi paceklik yang begitu panjang, sahabat ini datang ke makam Rasulullah sambil kemudian bertawassul, ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, mintakan hujan untuk umatmu karena mereka sudah begitu kesusahan. Sahabat ini datang ke makam Rasulullah, kemudian bertawassul di depan makam Rasulullah. Apa kata Abdul Aziz bin Baz dalam kitab tentang apa? Akhta al-Bari. Ya. Kesalahan-kesalahan Fathul Bari itu di ta'liqnya, di catatan kakinya, di footnote-nya dikatakan, sahabat yang melakukan perbuatan itu sama dengan melakukan perbuatan syirik. Sahabat. Berani kan? Sahabat disyirikkan itu berani kan? Coba kalau sahabat disyirikkan bagaimana dengan kita? Mudah mereka mensyirikkan sahabat, lebih mudah mereka untuk mensyirikkan kita. Ya, makanya kemudian mereka ini dengan mengatakan kami salafi, sebetulnya mereka bertentangan dengan ulama salaf. Rujukan mereka yang utama dalam masalah-masalah agama siapa? Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah itu hidup tidak pada abad ketiga, tidak pertama atau kedua atau ketiga. Ibnu Taimiyah itu meninggal dunia pada tahun 728 Hijriah. Berarti abad ke-8. Abad ke-8 itu sudah jauh dari masa ulama salaf. Berarti secara pemikiran mereka bukan salaf, secara amaliyah pun juga bukan salaf. Justru bertentangan dengan para ulama salaf. Makanya kemudian orang-orang Wahabi ini kalau bicara tentang tawassul, maka bagi kita mudah untuk apa? Membantahnya. Bagaimana cara membantahnya? Jadi ini yang kata Gus Rifki tadi bahwa kita itu harus melek dalil gitu kan. Kita sering melakukan amaliyah nahdiyah tapi kemudian kita nggak tahu dalilnya. Kata tadi Gus Hamdan kan bahwa amaliyah kita kalau ditanya apa dalilnya kadang kita nggak tahu. Ya, sepenting guru-guru saya, ulama-ulama saya melakukan gitu kan. Nah, kalau kita dikatakan oleh mereka bahwa istighosah ini haram, musyrik, jawabnya bagi kita apa? Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan mereka dan mereka mengatakan Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah menyebutkan riwayat tentang Abdullah bin Umar yang kakinya kena semacam keselio itu di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib. Al-Kalim itu artinya kata-kata. At-Thayyib yang baik. Ya. Cuma kadang kalau di kita Bang Thayyib itu identiknya nggak baik ya. Padahal kalau nggak pulang-pulang. Ya, cuma al-kalimu at-thayyib. Al-kalimu kata-kata at-thayyib yang baik. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di antara kata-kata yang baik adalah apa? Ketika kaki kita kena semacam keselio, maka mengatakan apa? Ya Muhammad. Ya Muhammad. Diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Taimiyah. Berarti apa?
tawassul termasuk kata-kata yang baik. Oleh siapa? Dikatakan tersebut oleh Ibnu Taimiyah. Sedangkan orang Wahabi mengatakan apa? Tawassul syirik. Musyrik orang yang melakukannya. Berarti kalau kemudian syekhnya saja membolehkan dan mereka mengatakan Syekhul Islam, tapi kemudian juga membolehkan tawassul, maka sesungguhnya mereka mengikuti syekh yang mengajarkan tawassul. Sedangkan tawassul dikatakan musyrik. Berarti menurut mereka bukan Syekhul Islam lagi. Syekhul apa? Syekhul syirik gitu kan? Syekhul kufur gitu kan? Nggak berani mereka. Jadi kalau kita ingin berdalil dengan mereka, adu argumen, katakan bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan tawassul di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib. Kemudian mereka ingin mengatakan, oh ini hadisnya kurang sahih. Ya, Albani, mulai muncul Albani kan, oh ini hadisnya kurang sahih. Bagi orang NU, ya, mau sahih atau enggak sahih, ya, sahih, hasan, dhaif, yang penting ada isinya amplopnya itu. Ya. Ya kan? Kalau mereka mengatakan, oh hadisnya enggak sahih, yang penting diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah, selesai kan? Ibnu Taimiyah mengatakan kata-kata yang baik. Anda katakan ini sahih, Anda katakan ini dhaif, bukan urusan saya. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Ini adalah tawassul, itu adalah kata-kata yang baik. Selesai. Ya. Apa mau jawab mereka? Oh, Ibnu Taimiyah salah. Kalau salah kenapa diikutin? Ya kan? Oh, Ibnu Taimiyah dalam hal ini dia mungkin beristihad tapi istihadnya salah. Begitu, ada saja. Yang jelas begitu ya, bahwa orang Wahabi itu tidak mengikuti ulama salaf, tapi mengikuti Ibnu Taimiyah cuma dalam beberapa hal yang sesuai dengan mereka, yang tidak sesuai mereka sendiri bikin bid'ah sendiri. Yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya akidah mereka ini akidah perusak. Kenapa dikatakan akidah perusak? Karena kita yang bertawassul itu dianggap musyrik. Lebih musyrik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Dalam kitab yang biasa mungkin haji ataupun umroh, atau pembimbing haji dan pembimbing umroh yang sekarang lagi libur nunggu undangan dari Ibu Nyai Khadijah ini kan. Ya, ini kalau biasanya ibadah haji atau umroh dan kemudian pulang itu ada buku-buku yang dibagikan. Di antara buku itu ada judulnya Kaifa Nafhamut Tauhid. Bagaimana memahami tauhid? Karya Muhammad Ahmad Basmil sudah diterjemahkan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu. Karena yang biasanya melakukan hal-hal yang menurut mereka musyrik itu orang-orang India, Pakistan, Indonesia, Cina, dan yang lainnya. Yang paling banyak begitu. Nah, buku itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di dalam halaman 16 yang versi Arabnya itu disebutkan tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Coba, ada Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid? Ada enggak? Yang disebutkan di dalam hadis, disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat khusus tentang Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu kan tentang Abu Lahab. Masa kemudian Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid? Judulnya saja sudah salah kan? Kemudian di dalam buku itu disebutkan ajibun wa gharibun an yakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsaru tauhidan wa akhlasu imanan minal muslimin alladziina yatawassaluna bil anbiya'i wal awliya'i wa yastashfi'una bihim. Coba, sungguh mengherankan. Abu Jahal dan Abu Lahab lebih murni imannya, lebih bersih imannya, lebih ikhlas imannya daripada umat Islam. Coba, daripada umat Islam yang bertawassul kepada para nabi, kepada para wali dan minta syafaat kepada mereka. Jadi Abu Lahab dan Abu Jahal lebih murni imannya, lebih bersih tauhidnya daripada kita yang bertawassul. Itu apa artinya? Apa dibalik kata-kata ini? Mengkafirkan kita, memusyrikkan kita. Ya. Jadi kalau kita bertawassul, musyrik, kafir, ujung-ujungnya apa? Halalud dam, halal darahnya. Itu yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Kasyfus Syubhat.
tawassul kepada para nabi, tawassul kepada para wali, itulah yang menghalalkan darah mereka. Habis kita. Jadi itu yang kemudian ada pada ajarannya apa? ISIS kan? Yang ingin mendirikan menurut mereka negara Islam, Irak dan Suriah itu. Kemudian mereka akidahnya sama. Bukan kita yang hidup saja yang dibantai, yang mati pun juga dibantai. Al-Imam An-Nawawi kuburannya dibombardir habis, ya, dihancurkan. Kenapa? Karena juga Al-Imam An-Nawawi itu katanya kuburannya biang kemusyrikan, sering diziarahi orang. Yang hidup dan yang mati habis. Ya, makanya kemudian kalau kita tidak paham tentang akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kemudian setiap kali kita dikatakan musyrik, ya, ahli bid'ah, penyembah kuburan, diam saja, maka nanti anak-anak kita, ya, anak-anak kita sekarang kan masanya medsos itu kan, kalau kita klik di medsos itu yang keluar adalah ya webnya mereka. Ya, webnya mereka. Mau kita tanya jawab agama dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris sekalipun, yang keluar adalah mereka. Kalau kita tidak perkuat akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kemudian kita perkuat dalil-dalil amaliyah nahdiyah kita, maka nanti habis anak-anak kita. Tidak tahu apa-apa. Yang ada kemudian mereka mengkafirkan kita, memusyrikkan kita. Dulu orang tua saya salah, kata mereka. Ya, orang tua salah, orang tua saya nggak tahu apa-apa, orang tua saya musyrik. Jadinya begitu kan, kalau kita tidak menguatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Makanya akidah mereka itu akidah talafi, perusak. Dengan adanya mereka, banyak di antara orang-orang yang terjerumus dalam apa? Kesesatan, bahkan mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Itulah yang ingin saya sampaikan, ada salafi, ada wahabi, dan ada talafi. Maka jangan pernah kita mengatakan mereka itu salafi. Kenapa? Karena jauh mereka dari salafi. Mereka adalah wahabi. Ya, sejarah hitam wahabi dicatat oleh para ulama. Ya, Ahmad Zaini Dahlan mencatatnya. Ya, dan ulama-ulama yang lainnya. Bahkan ulama kita pun juga mencatatnya. Ya, Kiai siapa? Muhammad Fakih Al-Maskumambangi itu kan menyebutkan. Yang Gresik itu yang menyebutkan di dalam kitabnya An-Nususul Islamiyah bahwa mereka orang-orang Wahabi itu ketika menguasai Makkah dan Madinah membantai ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita hanya ingin berharap bahwa kita ingin damai, tidak ingin membantai, membunuh satu dengan yang lainnya. Cuma jangan kemudian amaliyah kita itu diusik, dikatakan musyrik, bid'ah, haram, masuk neraka dan yang lainnya. Karenanya kemudian kita perkuat dalil aswajah kita sehingga kita semakin bisa berbicara, membantah mereka ketika mereka menyalahkan amaliyah kita. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.